Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 InDrive ingin mempresentasikan hasil proyek kami di mata kuliah APBO ini. Sebelumnya, perkenalkan, kelompok kami beranggotakan 4 orang. Ada saya Anita, lalu ada Jihan, Jia, dan Ibrah. Di sini saya akan menjelaskan pertama adalah use case diagram. Jadi use case diagram yang sudah kami buat adalah untuk fitur asuransi. Nah, di diagram ini menunjukkan alur pengguna fitur asuransi perjalanan, di mana aplikasi ini melibatkan 3 aktor. Yang pertama itu user, driver, dan juga penyedia asuransi. Nah, untuk yang pertama adalah user. Jadi pengguna dapat buat pesanan seperti biasa. Lalu yang kedua, tambahkan asuransi ke dalam perjalanannya mereka. Yang ketiga, jika terjadi ada masalah, user akan diajukan klaim diajukan klaim asuransi tersebut. Lalu yang kedua itu driver. Di aktor driver ini akan terima pesanan dari user seperti biasa. Lalu juga jika ada klaim dari user, driver akan langsung menanggapi klaim asuransi itu sesuai kejadian. Yang ketiga adalah penyedia asuransi, di mana akan proses transaksi otomatis jika itu sudah resmi. Jadi ketika pembayarannya itu sudah resmi, maka klaim otomatis langsung terjalankan. Dan yang kedua adalah juga proses klaim asuransi otomatis untuk memastikan pengguna menerima haknya jika memang klaim tersebut disetujui. Jadi dengan alur ini, fitur asuransi memberikan perlindungan tambahan kepada user dan juga menciptakan sistem klaim yang efisien dan cepat melalui proses otomatis. Lanjut yang kedua, next, yaitu use case description, di mana use case description ini yang pertama adalah terkait perjalanan, pemesanan perjalanan. Jadi di sini use case ini memungkinkan pengguna untuk melakukan ataupun memesan dengan menentukan titik jemput dan juga tujuan sebagai sistem yang akan nantinya memverifikasi lokasi dan menantikan estimasi biaya. Jadi yang pertama itu di aktor actionnya ini pengguna membuka aplikasi InDrive. Yang kedua ada pengguna memilih pesan dan perjalanan, dan yang ketiga pengguna memasuki titik jemput dan juga tujuan, dan yang keempat adalah pengguna mengkonfirmasi data perjalanannya. Lalu sistem akan merespon. Yang pertama, sistem menampilkan beranda aplikasi, lalu yang kedua sistem menampilkan formulir input lokasi, lalu yang ketiga sistem memverifikasi lokasi dan menampilkan rute, dan yang keempat adalah sistem menyimpan informasi order dan lanjut ke metode pembayaran. Lanjut di use case description yang kedua, yaitu tambahkan asuransi. Jadi di bagian tambahkan asuransi ini, description-nya ada use case ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan fitur asuransi. Jadi secara optimal ketika pemesanan berjalan resmi akan ditambahkan ke biaya total jika dipilih. Jadi di tambahkan asuransi ini user bisa setelah atau maksud user bisa pilih sendiri terkait fitur asuransi ini, apakah dia ingin minat digunakan, apakah ia ingin ngeklaim sebuah si asuransi ini. Jadi memungkinkan secara umum pemesan perjalanan, maksudnya itu kayak pengguna mendapatkan asuransi secara opsional. Oke. Lalu setelah fitur asuransi, langsung kita ngeklaim asuransi. Jadi di klaim asuransi ini adalah jika terjadi insiden dalam perjalanan, pengguna dapat mengajukan klaim melalui aplikasi dengan mengunggah dokumen dan data insidennya. Jadi ngeklaim asuransi ini adalah jika pengguna terjadi sesuatu di perjalanan, maka bisa langsung mengklaim otomatis, mengklaim secara kejadian, langsung bisa mengklaim si fitur asuransi ini. Keterima pesanan. Lalu di sini singkat aja, diterima pesanan itu berarti use case ini memungkinkan pengemudi untuk melihat dan menerima pemesanan dari pengguna secara real time. Jadi pengemudi melihat daftar order, masa pengemudi menekan terima order. Jadi ketika udah pilih driver apa nih yang untuk pilih driver yang ada asuransinya, lalu ke terima pesanan. Jadi kelima adalah tanggapan klaim asuransi. Tambahkan klaim asuransi nomor 5. Jadi di description-nya ini adalah dalam kasus tertentu sistem dapat meminta pengemudi memberikan klarifikasi jika klaim dari pengguna. Lanjut ini yaitu seperti kayak yang tadi, use case selesai saat sistem berhasil memproses permintaan mencatat klarifikasi dari pengemudi. Jadi asumsinya ada kayak pengemudi mendapatkan tanggapan-tanggapan dari si user ini, yaitu mencatat. Lalu selanjutnya yang keenam adalah proses transaksi otomatis. Apa nih proses transaksi otomatis? Ini proses transaksi otomatis ini Pak, setelah perjalanan selesai, sistem akan
secara otomatis memproses pembayaran dan dari metode yang sudah kami pilih. Jadi setelah itu penjelasan dari saya terkait use case diagram dan juga use case description, di mana use case description ini adalah proses perjalanan dari setiap use case yang sudah kita buat di awal. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SSD atau System Sequence Diagram. Jadi System Sequence Diagram itu seperti percakapan antara dua aktor, antara aktor satu dan aktor lainnya. Itu tuh menunjukkan urutan message atau pesannya. Misalnya sistem dulu kah, nanti aktor menjawab, atau aktor dulu nanti sistem yang menjawab. Nah, tujuannya apa? Itu tujuannya untuk menggambarkan langkah-langkah interaksi user ke sistem pas menjalankan suatu use case. Di sini SSD-nya ada 7 sesuai dengan use case kami. Yang pertama itu ada buat pesan perjalanan. Di sini dimulai dari user membuka aplikasi, lalu sistem merespon dengan menampilkan beranda, user memilih menu perjalanan, sistem merespon dengan menampilkan formulir input lokasi, user memasukkan titik jemput, sistem memverifikasi lokasi, kemudian user mengkonfirmasi data perjalanan, dan sistem pun menyimpan informasi tersebut. Kemudian yang kedua, use case tambahkan asuransi. Di sini user akan melihat opsi tambahan asuransi. Nah, kemudian sistem merespon dengan menampilkan rincian premi atau biaya dan manfaat asuransi. Kemudian user akan memilih aktifkan asuransi. Kemudian sistem akan merespon dengan menambahkan premi atau biaya ke total biaya perjalanan. Jadi nanti ada biaya asuransi ditambah biaya perjalanannya. Kemudian user akan menyetujui biaya akhirnya. Kemudian sistem akan menyimpan status bahwasanya asuransi tersebut telah aktif. Nah, di sini ada yang ketiga, ajukan klaim asuransi. Dari user dahulu, di sini user membuka menu klaim, kemudian sistem menampilkan formulir klaim apa saja yang harus diisi, kemudian user atau pengguna mengisi data dan mengunggah bukti, kemudian sistem memverifikasi data tersebut, kemudian user menekan ajukan klaim dan sistem akan mengirim data ke penyedia asuransi untuk diproses. Nah, yang keempat, di sini ada use case terima pesanan. Di sini aktornya berbeda ya antara driver dan sistem. Jadi awalnya driver itu melihat daftar orderan yang masuk, kemudian sistem akan menampilkan detail order, mau itu lokasi, jarak, nama dan lain-lain. Kemudian driver akan menekan terima order dan sistem akan mengkonfirmasi penerimaan dan mengarahkan ke lokasi titik jemput. Nah, kemudian yang kelima ada use case tanggapi klaim asuransi. Di sini sistem akan memberikan notifikasi kepada driver bahwa klaim asuransi masuk. Nah, kemudian driver akan membuka klaim detailnya, kemudian mengisi tanggapan atau kronologi, kemudian mengirim tanggapan ke tim asuransi. Kemudian di sini ada use case proses transaksi otomatis. Di sini aktornya ada payment gateway dan sistem in-drive. Di sini sistem in-drive akan memberikan notifikasi deteksi perjalanan selesai, proses pembayaran, metode apa yang dipakai, kemudian payment gateway akan merespon status pembayaran berhasil seperti itu. Kemudian sistemnya akan memberikan notifikasi pembayaran berhasil dan notifikasi order selesai. Dan yang terakhir ini ada use case proses klaim asuransi otomatis. Di sini ada antara penyedia asuransi dan sistem in-drive. Nah, di sini sistem akan memberikan notifikasi validasi klaim, kemudian mengirim datanya, kemudian penyedia asuransi akan memberikan status bahwasanya disetujui atau tidak melihat dari data-data yang masuk, kemudian sistem akan memberikan notifikasi status klaim dan simpan riwayat klaim. Nah, mungkin itu dari SSD yang kami buat berdasarkan use case yang telah ada. Nah, kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan activity diagram. Activity diagram ini lebih ke flowchart yang menunjukkan alur aktivitas. Yang pertama itu ada use case buat pesan perjalanan, dimulai atau start dari pengguna membuka aplikasi, kemudian memilih pesan perjalanan, kemudian memasukkan titik jemput di sini, kemudian lokasi divalidasi oleh sistem. Nanti di sini ada if else, kalau misalnya lokasinya tidak tervalidasi maka akan kembali lagi memasukkan titik lokasi. Kemudian kalau yes, sistem menampilkan estimasi biaya, pengguna mengkonfirmasi pesanan, data pesanan disimpan, dan end. Kemudian yang kedua ada tambahkan asuransi. Di sini pengguna melihat detail pemesanan, kemudian ada opsi apakah dia ingin menggunakan asuransi atau tidak.
Kalau iya, nanti ada premi atau biayanya. Kalau tidak, nanti skip, berarti perjalanan tanpa asuransi. Kemudian disetujui menambahkan asuransi, biaya asuransi ditambah ke total biaya akhir, kemudian N. Kemudian yang ketiga ada ajukan klaim asuransi jika pengguna ini mengalami sesuatu yang menyebabkan dia bisa mengklaim asuransi. Jadi di start oleh pengguna membuka menu klaim, kemudian pengguna mengisi formulir dan mengunggah data. Kemudian apakah data lengkap dan valid akan dicek. Kalau no berarti error. Kalau yes berarti sistem kirim data ke penyedia asuransi, kemudian notifikasi klaim berhasil diajukan, dan N. Nah, yang keempat ada terima pesanan. Ini aktornya dari POV-nya dari driver ya. Di startnya driver login dan aktif, kemudian sistem kirim notifikasi order, kemudian driver buka detail pesanan, driver terima pesanan. Kalau pesanan ditolak berarti dia cari lagi orderan lain. Kalau diterima, sistem mengarahkan ke titik jemput, status menuju lokasi, dan N. Nah, yang kelima ada tanggapi klaim asuransi. Di sini masih aktornya driver. Dia akan dari sistem akan memberikan notifikasi, kemudian drivernya akan melihat detail, kemudian driver isi tanggapan atau kronologi, kemudian sistem kirim tanggapan ke tim asuransi, kemudian status klaim diperbarui, dan N, selesai. Nah, yang keenam ada proses transaksi otomatis. Perjalanan diawali dengan di sini aktorial sistem, di start oleh perjalanan selesai, kemudian sistem cek metode pembayaran, metode valid, kemudian sistem proses pembayaran, kemudian transaksi sukses. Kalau misalnya tidak berarti error, kalau sukses berarti notifikasi pembayaran sukses. Nah, yang ketujuh ada proses klaim asuransi, sama. Jadi sistem menerima klaim dari user, kemudian sistem memvalidasi dokumen dan data. Kalau data valid yes, kalau data tidak valid berarti no atau error. Kemudian kirim ke penyedia asuransi, penyedia kirim status klaim, sistem kirim notifikasi ke pengguna. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Kelas diagram merupakan struktur sistem dalam paradigma OOP. Diagram ini menunjukkan adanya kelas, atribut, metode, serta relasi antar kelas. Nah, dalam konteks ini kita bisa lihat sistem tampak seperti layanan transportasi digital yang mendukung fitur pemesanan, pembayaran, dan juga klaim asuransi. Sebelumnya izin Bapak, di sini saya sambil melihat PPT untuk menjelaskan lebih lanjut. Yang pertama itu di bagian user. Kelas ini mempresentasikan pengguna layanan. Jadi pelanggan yang memesan transportasi. Di sini juga bisa dilihat atribut-atributnya seperti user ID, name, phone number, dan location. Nah, yang kedua di sini juga ada metode, itu create order, select driver, dan make payment. Nah, selanjutnya di sini ada class order. Nah, ini tuh tujuannya untuk mempresentasikan pelayanan dalam transportasinya gitu ya. Jadi kayak pesanan layanan transportasinya. Nah, di sini juga atributnya cukup banyak. Ada order ID, user, driver, pickup point, destination, is insurance, dan status. Nah, di sini aku jelasin satu-satu. Untuk order itu order ID itu ID khususnya, user itu objek user yang membuat pesanan tersebut, terus driver itu driver yang menerima pesanan, pickup point itu titik penjemputan, destination itu untuk tujuan akhir, is insured itu menandakan orderan ini tuh sebenarnya dilindungi atau enggak gitu dengan fitur asuransi. Nah, selanjutnya itu status itu untuk seperti kayak pending, in progress, atau complete gitu. Selanjutnya di method itu untuk menghitung biaya perjalanan berdasarkan kilometer gitu ya, berdasarkan jarak ya. Nah, selanjutnya kita juga ada class driver, itu tujuannya untuk mewakili pengemudi yang menerima dan menyelesaikan pesanan. Nah, atributnya di sini juga ada 4 aja gitu ya. Driver ID, name, vehicle info, dan has insurance. Nah, untuk penjelasannya driver ID seperti di